Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan salam sehat selalu. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesempatan untuk mengikuti pembekalan pemazmur yang diselenggarakan oleh Dewan Pastoral Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Kita akan bersama kurang lebih selama 1 hari untuk mendalami apa saja tugas menjadi pemazmur, kemudian bagaimana kita dapat bermazmur dengan baik, dan apa saja yang harus disiapkan sebelum kita melakukan tugas yang sangat mulia ini. Kita sering mendengar apa itu mazmur. Kita juga sering menirukan pendarasan mazmur di gereja, bahkan setiap minggu atau setiap mengikuti perayaan Ekaristi. Tapi kita harus tahu dulu apa itu mazmur, dilihat dari asal katanya. Mazmur itu dari kitab Mazmur, dalam bahasa Yunani disebut psalterion, yang sebenarnya berarti alat musik bertali yang dipakai untuk nyanyian. Ini ya, dalam kitab Mazmur itu disebut dalam bahasa Yunani itu psalterion, ya, itu alat musiknya. Kemudian dalam kitab tersebut dalam bahasa Ibrani juga disebut dengan tehimilin, yang berarti puji-pujian. Nah, pada kitab Mazmur terdapat kumpulan mazmur yang berisi nyanyian atau sajak, ya, yang merupakan puji-pujian, doa atau permohonan maupun ucapan syukur. Nah, itulah isi dari kitab Mazmur. Dan dalam judul-judulnya, mazmur yang paling mazmur-mazmur yang ada dalam kitab Mazmur itu disebut dengan Mizmor. Dan inilah yang menjadi asal kata Arab Indonesia, yaitu menjadi mazmur. Nah, kita sering mendengar apa itu mazmur tanggapan dan apa peran mazmur tanggapan. Mazmur tanggapan adalah mazmur yang menanggapi sabda Allah. Peran mazmur tanggapan dalam ibadat, yang pertama sebagai tanggapan atas bacaan yang pertama. Dalam hal ini, mazmur tanggapan berfungsi sebagai renungan atas bacaan pertama. Yang kedua, mazmur juga sebagai sarana pewartaan. Dalam hal ini, mazmur sendiri merupakan bacaan dalam bentuk nyanyian. Jadi, sebagai sarana pewartaan, ya, tapi dinyanyikan. Mazmur dapat berfungsi sebagai pewartaan yang bersifat non-rasional, yang menuntut keterlibatan perasaan dan apresiasi terhadap suatu ungkapan seni. Ya, maka mazmur tanggapan itu dinyanyikan, tidak dibacakan, karena di sana terdapat unsur perasaan dan ungkapan seni, ya, apresiasi terhadap suatu ungkapan seni. Nah, peran mazmur tanggapan tidak dapat digantikan oleh lagu antar bacaan dalam liturgi. Sebab sesudah Tuhan menyatakan dirinya dalam bacaan pertama, dalam bentuk ajaran, nasihat, larangan, perbuatan, dan sebagainya, maka manusia menanggapi pernyataan diri Tuhan itu dengan mazmur tanggapan.
Ya, jadi kita menanggapi pernyataan diri Tuhan dengan menyanyikan mazmur. Bentuk mazmur pun bermacam-macam. Bentuk dalam hal ini yaitu isi dari mazmur itu sendiri. Ada yang berbentuk penegasan. Ini saya ambil dari mazmur dari buku lama ya, bukan buku revisi. Misalnya dalam bentuk penegasan misalnya begini. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Itu menegaskan bahwa sabda Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian ada bentuk yang kedua yaitu permohonan. Cara menyanyikannya berbeda dengan yang pertama. Mohon ampun kami orang berdosa. Kita begitu memohon, ya. Ungkapan perasaan mohon ampun bahwa saya benar-benar orang berdosa. Bentuk yang ketiga yaitu pujian. Ini juga berbeda dari kedua hal di atas menyanyikannya. Ini lebih riang dan lebih megah. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Pujian. Yang keempat, bentuk syukur. Ya. Contohnya, bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Ungkapan syukur. Dan yang terakhir yaitu niat atau tekad. Misalnya, aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Nah, dari bentuk-bentuk mazmur itu juga menentukan bagaimana cara kita menyanyikannya. Jadi tidak semua mazmur itu dinyanyikan dengan cepat, dengan penegasan-penegasan, tetapi kita juga menggunakan nilai rasa. Apa isi dari mazmur itu sendiri? Bagaimana cara kita menanggapi penyerahan diri Tuhan itu sendiri? Maka sebelum bermazmur, kita harus cari tahu dulu, ini bentuk mazmur ini digolongkan dalam bentuk yang mana? Apakah penegasan, permohonan, pujian, syukur, atau niat kita? Ya, bentuk penyerahan diri kita, bentuk kesanggupan kita. Itu dari bentuk mazmur tanggapan. Nah, sekarang apa ya yang menjadi tugas pemazmur? Yang pertama, kita membawakan atau melakukan mazmur tanggapan. Itu tugas pemazmur. Kemudian, kita juga membawakan ayat dalam bait pengantar Injil. Maka, setelah bacaan pertama, kita tanggapi dengan mazmur tanggapan, bacaan kedua, dan kita juga harus menyanyikan bait pengantar Injil. Itu maksudnya. Sekarang kita akan lihat kinerja pemazmur. Yang pertama, pemazmur hendaknya sungguh menjiwai mazmur yang dibawakan. Nah, untuk itu perlu memahami isi, bentuk, dan suasana mazmur tanggapan yang akan dibawakan. Maka untuk menjadi pemazmur itu tidak asal-asalan,
memang harus ada persiapan khusus ya, persiapan batin, persiapan fisik. Bagaimana kita mau mengajak umat untuk menanggapi pernyataan diri, ya, untuk menanggapi pernyataan Allah sendiri kalau kita tidak siap untuk menyanyikan atau mengajak umat. Nah, pemazmur hendaknya membawakan mazmur tanggapan sedemikian rupa sehingga umat dapat menghayati sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang baru didengarkannya. Ini ya, tugasnya berat. Kalau kita tidak menyiapkan dengan baik, maka pesan yang ada dalam sabda Tuhan itu sendiri tidak akan sampai. Apa yang harus menjadi niat kita, apa tanggapan kita atas sabda Tuhan itu tidak sampai. Maka dari itu, untuk menjadi pemazmur yang baik, tentu kita melakukan persiapan-persiapan. Apa saja ya persiapan itu? Yang pertama, persiapan pribadi. Ini kita mohon terang Roh Kudus. Ya, sebelum membaca mazmur, kita berdoa, Tuhan, saya hari ini akan bermazmur. Saya hari ini akan mengajak umat untuk menanggapi sabda Tuhan. Sertai aku Tuhan, sehingga aku dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Kemudian masih latihan pribadi, kita perlu berolah vokal, ya. Bagaimana pernafasan kita, pembentukan suara, artikulasi, phrasing, ekspresi. Dan latihan ini tidak hanya satu kali, tetapi berulang-ulang, ya, lama prosesnya. Latihan menyanyikan mazmur juga harus memperhatikan not, pemenggalan kalimatnya bagaimana, kemudian gaya lagunya bagaimana. Apalagi buku Mazmur edisi revisi itu semuanya ada unsur inkulturasi. Maka dia ada gaya-gaya tertentu dalam menyanyikan mazmurnya. Kemudian kita juga harus latihan bersama dengan dirigen dan pengiring. Tujuannya untuk menyelaraskan nada dasar, intro, dan perasaan satu sama lain. Ya. Kita membangun chemistry antara pemazmur dan organis. Begitu juga dengan dirigen. Ya. Kita samakan nadanya, temponya, kemudian gayanya, sehingga pada saat kita memazmurkan, mazmur itu dapat dengan baik dilaksanakan dan umat semakin terbawa, umat semakin kusuk dalam melaksanakan liturgi. Maka yang menjadi modal utama dalam bermazmur yaitu solmisasi, ya. Kita harus tahu not, tahu lagu, tahu irama. Nah, itu harus pertama, dan saya kira yang mengikuti pelatihan ini semuanya sudah memiliki dasar itu. Jangan takut yang belum terbiasa dengan solmisasi, ketika kita melakukan latihan rutin, maka kita akan dengan sendirinya kita terbiasa, kita sering mendengar not-not itu, kita akan bisa. Yakinlah itu. Dan yang keempat yaitu tak kalah pentingnya itu menjaga alat-alat suara. Tujuannya agar senantiasa kita siap bertugas. Memang suara kita itu modal utama ya untuk menjadi seorang pemazmur. Bagaimana kita mau menyanyikan dengan baik kalau suara kita saja tidak keluar, ya, tidak vokalnya tidak bagus, suaranya hilang-hilang. Nah, itu akan menjadi kendala, menjadi hambatan dalam membawakan mazmur tanggapan. Sekarang kita melihat di mana kita harus mendaraskan mazmur. Ya. Ini konteksnya dalam liturgi ya.
Tempat pemazmur mendaraskan mazmur dalam ibadat adalah mimbar gereja. Maka bukan di depan organis atau di podium dirigen, tetapi di mimbar sabda. Ya. Namun, karena kapasitasnya sebagai penyanyi, maka ia tetap berada di dalam kerjasama dengan dirigen dan pengiring. Nah, ini yang biasa kita lakukan sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi. Pemazmur bersama pengiring dan dirigen itu melakukan kerjasama, ya. Kunci apa yang digunakan sehingga tidak ketinggian atau kerendahan pada saat mendaraskan mazmur. Pada saat menyanyikan mazmur tanggapan, maka pemazmur hendaknya bersikap tenang dan rileks. Kemudian yang kedua, pandangan mata berganti-ganti antara teks dan umat. Terlebih ini di akhir ayat. Ya, jadi pada saat pergantian ini hendaknya muka kita atau mata kita tertuju pada umat, tujuannya mengajak umat untuk melakukan pengulangan mazmur. Dan yang ketiga, apabila terjadi kesalahan, baik nada maupun syair tidak perlu diulangi, lanjutkan saja sampai selesai. Jadi tidak boleh berhenti di tengah jalan untuk mendaraskan mazmur. Selanjutnya, untuk menjadi pemazmur yang baik, juga kita harus mengetahui tanda-tanda baca yang terdapat pada buku mazmur. Dalam buku mazmur tanggapan, terhadap tanda-tanda yang merupakan petunjuk pemenggalan kalimat. Yang pertama itu tanda titik. Ini terdapat di setiap akhir kalimat lagu. Ya. Dengan demikian, nada tersebut ditahan. Kemudian ada tanda apostrof, ini tanda jeda suatu penggalan kalimat. Nah, ketika ada tanda apostrof ini, maka kita boleh mengambil napas. Ini tanda jeda dalam satu kalimat, ya boleh. Tanda garis miring 2 ini tanda akhir dari sebuah ayat. Ya, apabila tanda titiknya tidak kelihatan, boleh ditambah, boleh diberikan tanda jeda garis 2. Kemudian tanda koma. Nah, jika dalam satu ayat atau kalimat pemazmur tidak menyanyikan dengan frasering secara utuh dalam satu nafas, ya, nafas kita tidak sampai, ayatnya panjang, kalimatnya panjang, maka pemenggalan kalimat dapat dilakukan pada tanda koma tersebut untuk mengambil nafas. Bila tidak ada tanda koma, pemazmur dapat menentukan potongan kalimat mana yang baik dan benar untuk dipenggal. Jadi tidak usah dipaksa. Kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan satu kalimat, satu ayat dalam satu nafas, jangan dipaksa. Berikan tanda koma atau garis miring 1 untuk mengambil nafas. Nah, pada saat memberikan tanda itu, kita juga harus memperhatikan makna kalimat yang kita penggal. Jangan sampai tidak bermakna. Itu maksudnya. Yang tak kalah pentingnya dalam mendaraskan mazmur yaitu penggunaan mikrofon. Ya. Sebelum menyanyi, hendaknya letak mikrofon disesuaikan dengan postur tubuh pemazmur agar suara dapat ditangkap dengan baik dan wajah pemazmur terlihat umat. Jadi posisi mikrofon itu sedikit berada di bawah mulut, membentuk sudut 45 derajat dengan garis vertikal. Nih, contohnya nih seperti ini.
Jadi tidak berada di bibir tetapi di bawah, ya, di dagu. Ini nampak dari samping, ya. Yang ini dari depan, yang ini dari samping. Kemudian jarak antara mulut dan mikrofon itu juga jangan terlalu dekat, karena ada mikrofon yang sangat peka, ketika kita dekat malah merusak, ya. Malah suara kita yang keluar itu tidak jelas apa yang kita ucapkan. Vokalnya tidak jelas. Terlebih kalau kita mengambil nafas, itu bisa masuk dalam mikrofon itu. Ya, sangat mengganggu. Baik rekan-rekan sekalian, itulah tadi beberapa teknik yang harus kita kuasai, harus kita pelajari, dan harus kita olah ketika kita hendak menjalankan tugas sebagai pemazmur. Menjadi pemazmur yang bertanggung jawab dan berkompeten dapat menjadikan liturgi semakin agung dan kudus. Mari kita siapkan diri kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati.